Pertanyaannya adalah jumlah anak yang mendapatkan nilai tertinggi adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya. Sebelum belajar, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar yang kalian pelajari membawa berkah, membawa manfaat, oke? Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal mengenai penyajian data yang sebenarnya itu mudah sekali. Bisa dilogika, tidak ada rumusnya, tapi kalian harus teliti dan cermat dalam memahami soal tersebut, gitu ya. Ada 3 contoh soal mengenai penyajian data. Yang pertama dia berupa tabel, yang kedua dia berupa diagram batang, yang ketiga dia berupa diagram garis, gitu ya. Simak ya. Contoh soal 1. Perhatikan tabel data nilai ulangan matematika siswa kelas 7 SMP Sejahtera. Ini tabelnya. Jadi ada nilai 5, frekuensinya 4. Artinya ada nilai 5, anak yang mendapatkan nilai 5 ada 4 siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai 6 ada 6 siswa. Yang mendapatkan nilai 7 ada 15 siswa. Yang mendapatkan nilai 8 ada 11 siswa. Yang mendapatkan nilai 9 ada 3 siswa. Yang mendapatkan nilai 10 ada 1 siswa, gitu ya. Jadi di sini pada tabel ini ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Dipahami dulu tabelnya, baru kalian melihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah jumlah anak yang mendapatkan nilai tertinggi adalah. Di tabel ini nilai yang paling tinggi atau tertinggi adalah nilai 10. Kemudian jumlah anaknya ada berapa yang mendapatkan nilai 10? Yaitu 1, cuma 1 anak saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa adalah yang mana yo? Nilai 5 ada 4 anak. Kemudian nilai 6 ada 6. Kemudian nilai 7 ada 15. Nilai 8 ada 11. Nilai 9 ada 3. Nilai 10 ada 1. Yang mana yo yang paling banyak? Yaitu yang paling banyak ini 15, nilainya adalah 7 gitu. Gampang banget kan sebenarnya, bisa dilogika, sederhana sekali ini. Tapi kalau kalian belum bisa memahami tabel, kalian belum bisa mengerjakan ini gitu. Lanjut ya ke contoh soal 2. Ini ada diagram batang penjualan telur selama 6 hari. Perhatikan ya diagram batang berikut ini. Ini penjualan hari pertama itu banyaknya telur yang terjual adalah 90 butir. Penjualan hari kedua banyaknya telur yang terjual adalah 95 butir. Penjualan hari ketiga yang terjual adalah 98 butir. Kemudian penjualan hari keempat yang terjual adalah 100 butir. Penjualan hari kelima itu yang terjual adalah 85 butir. Penjualan hari keenam yang terjual adalah 90 butir. Pertanyaannya, penjualan tertinggi terjadi pada hari ke yang mana ayo? Ini 90, ini 95, ini 98, ini 100, ini 85, ini 90. Yang paling tinggi yaitu
100 terjadi pada hari keempat. Gampang banget kan? Kalau kalian sudah memahami diagram batangnya. Lanjut, jumlah penjualan pada hari keempat sampai dengan keenam adalah hari keempat ada 100, hari kelima ada 85, hari keenam itu adalah 90. Permintaannya adalah jumlah, berarti ya udah dijumlahkan aja. 100 ditambah 85 ditambah 90. Hasilnya adalah 275 butir. Gitu. Gampang banget kan? Kalau misalkan pertanyaannya gini, selisih penjualan hari kelima dan hari keenam adalah, hari kelima itu 85, hari keenam adalah 90. Namanya selisih itu kan berarti dikurangi. Ya udah, yang besar dikurangi yang kecil, 90 dikurangi 85 yaitu 5. Kemudian kalau misalkan pertanyaannya bisa juga seperti ini. Penurunan penjualan terbesar terjadi pada gitu ya. Penurunan ya. Nih, kalau penurunan yang terbesar ini hari pertama ke hari kedua kan naik. Kemudian hari kedua ke hari tiga naik. Hari ketiga ke hari keempat itu naik. Hari keempat ke hari 5 ini turun. Turunnya berapa nih? 100 dikurangi 85 yaitu 15. Kemudian hari kelima ke 6 itu naik 5. Jadi yang mengalami penurunan hanya ini, dan berarti yang terbesar ya ini. Jadi paling menurunnya itu dari hari keempat ke hari kelima. Gitu ya. Lanjut ke contoh soal 3. Contoh soal 3 ini adalah contoh terakhir pada video kali ini. Ini ada diagram garis mengenai diagram ekspor kakao dari tahun 2005 sampai 2010. Di tahun 2005, perhatikan ya. Di tahun 2005 ekspornya itu adalah 50.000 ton. 2006 ada 60.000 ton. 2007 ada 50.000 ton. 2008 itu ada 40.000 ton, 2009 itu ada 30.000 ton, tahun 2010 itu ada 30.000 ton, gitu ya. Ini kalau dilihat dari, kalau diagram garis itu enak, kita bisa lihat mana yang naik, mana yang turun, mudah. Ini naik, ini turun, turun, turun. Ini enggak, netral, tetap, konstan gitu. Pertanyaannya, jumlah ekspor terkecil terjadi pada tahun ekspor yang paling kecil. Yang mana tadi? 2005 50.000, 2006 60.000, 2007 50.000, 2008 40.000, 2009 30.000, 2010 juga 30.000. Jadi yang paling kecil, yang paling rendah itu yang 30.000 terjadi pada tahun 2009 dan 2010 gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, selisih ekspor terbesar dan terkecil. Ya udah, lihat aja yang paling atas yaitu 60.000. Kemudian yang paling rendah yaitu 30.000. Ya udah, karena selisih ya. Namanya selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, bukan yang kecil dikurangi yang besar. Yaitu jawabannya 60.000 dikurangi 30.000, hasilnya adalah 30.000 ton. Gitu ya. Perhatikan ada 3 yang bisa dilogika, yaitu diagram garis, diagram batang, sama tabel gitu. Kalau lingkaran kalian harus menggunakan rumusnya. Nanti kalau lingkaran ada di video berikutnya aja ya, insya Allah. Oke, sekian video kali ini. Semoga yang saya berikan kepada kalian benar-benar bermanfaat buat kalian, membantu kalian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penyajian data gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.